Bersinar bersama Milan, detail kontrak Brahim Diaz terkuak. Detail kontrak Brahim Diaz akhirnya terkuak mulai dari klausul Manchester United hingga mahar pembelian setelah sang pemain bersinar bersama AC Milan. Menyusul musim pertamanya yang cukup baik bersama klub, Milan sepakat memperpanjang masa pinjamannya dari Real Madrid selama 2 tahun lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, raksasa Serie A tersebut bakal dapat memermanenkannya dengan mahar 22 juta euro atau 335 miliar rupiah. Namun ada pula klausul pembelian kembali dengan nominal 27 juta euro atau 411 miliar rupiah. Terdapat beberapa syarat lain yang perlu dipertimbangkan, khususnya bagi Los Blancos. Saat klub La Liga tersebut merekrut gelandang serang 23 tahun tersebut dari Manchester City dengan tebusan 17 juta euro atau 259 miliar rupiah. Jelas bahwa 15% penjualannya di masa depan akan mengalir ke Malaga. Terlebih lagi, jika ia dijual ke Manchester United, The Citizens bakal memperoleh 40% dari nominal tersebut. Tentu saja, belum ada yang mengindikasikan bahwa klausul terakhir akan relevan, mengingat Brahim Diaz kemungkinan besar akan bertahan bersama Rossoneri atau kembali ke Real Madrid. Sebagai permulaan, playmaker muda Spanyol tersebut perlu melanjutkan performa impresifnya agar klub peminjamnya bersedia mengaktifkan klausul pembelian yang mereka miliki. Ada klausul anti Manchester United di kontrak Brahim Diaz. Real Madrid dapat merekrut kembali Brahim Diaz dari AC Milan pada musim panas mendatang. Dan menurut Gazzetta dello Sport, Manchester City akan menerima 40% dari biaya transfernya jika pemain Spanyol itu kemudian dijual ke Manchester United. Brahim baru saja mencetak 2 gol pertamanya di Milan melawan Monza pada hari Sabtu malam kemarin. Itu adalah gol keempatnya di musim ini, 1 gol lebih banyak dari yang dia capai musim lalu. Brahim Diaz dipinjamkan ke Milan dari Real Madrid dan Rossoneri dapat membuat kepindahannya permanen seharga 22 juta euro di musim panas mendatang. Namun, Los Merengues dapat mengontrak kembali pemain berusia 23 tahun itu dengan harga 27 juta euro jika Milan memutuskan untuk mengontraknya secara permanen. Menurut Gazzetta, ada klausul yang termasuk dalam kontraknya dengan Real Madrid yang akan memungkinkan Manchester City mendapatkan 40% dari biaya transfernya jika Brahim bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid. Pemain Spanyol itu bergabung dengan Real Madrid dari Manchester City pada Januari 2019 dan kedua raksasa Eropa itu sepakat untuk menambahkan klausul seperti itu dalam kesepakatan 17 juta euro yang membuat Brahim Diaz pindah ke tim ibu kota Spanyol. Masih menurut laporan yang sama, mantan klub Brahim Diaz Malaga juga memiliki hak atas 15% dari setiap nilai penjualan di masa depan. De Ketelaere lewatkan selebrasi kemenangan Milan atas Monza. Mengapa? Charles De Ketelaere melewatkan selebrasi kemenangan AC Milan atas Monza Sabtu 22 Oktober malam kemarin yang tentunya menimbulkan tanda tanya besar. Skuad Rossoneri merayakan kemenangan yang mereka raih di depan kurva saat pada akhir pertandingan melawan Monza. Namun ada sosok yang ketidakhadirannya tampak jelas. Milan seharusnya bisa mencetak gol kelima dengan mudah melalui gol pertama De Ketelaere untuk klub saat ia mendapati dirinya benar-benar tidak terjaga di area penalti. Namun bola justru memantul yang tidak ia baca dan sang pemain akhirnya hanya tipis menjangkaunya. Milan News menyebutkan bahwa saat tim berkumpul di tengah lapangan seperti biasanya pada akhir laga untuk berterima kasih kepada fans dan kemudian merayakan kemenangan di depan kurva.
Semua orang pun hadir kecuali pemain internasional Belgia yang meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk lantaran ia jelas merasa kecewa berat lantaran melewatkan peluang emas beberapa menit sebelumnya dan ia langsung pergi ke arah terowongan. Kekecewaan gelandang serang 21 tahun tersebut begitu nyata mengingat ia memilih tidak bergabung dengan rekan-rekan satu timnya dalam selebrasi kemenangan pasca pertandingan mereka. Akan tetapi, hal tersebut juga bisa menjadi tanda positif bahwa ia memiliki semangat membara dalam dirinya untuk memberikan kontribusi lebih bersama Rossoneri. Harapannya, De Ketelaere bisa segera bangkit dan membuktikan kualitasnya seperti yang ia pertontonkan bersama klub Brugge dengan seragam Milan ke depannya. Jadi tumbal kemenangan AC Milan atas Monza. Begini kondisi cedera Brahim Diaz dan Sergio Des. Dua pemain AC Milan Brahim Diaz dan Sergio Des jadi tumbal kemenangan timnya atas Monza dalam lanjutan Liga Italia 2022-23. Kini, kabar terbaru dari dua pemain yang didera cedera itu pun muncul. Dia sendiri diganti di babak kedua setelah mencetak 2 dari 4 gol kemenangan itu karena didiagnosis menderita nyeri pada bagian gluteal. Sementara Des, dia ditarik keluar lebih awal di babak pertama. Des disebut berada dalam kondisi yang lebih buruk dari rekan setimnya itu. Untungnya menurut laporan Sky Sport Italia yang dilansir dari Football Italia, Senin 24 Oktober, tidak ditemukan lesi otot di kedua pemain tersebut dalam tes yang dilakukan pada Minggu pagi. Itu artinya, pemain asal Spanyol dan Amerika Serikat itu berhasil menghindari kerusakan serius pada otot mereka. Alhasil, Diaz dan Des dikabarkan tak akan absen dalam waktu yang lama. Namun masih perlu dilihat lebih dulu perkembangannya untuk sang pelatih Stefano Pioli memutuskan apakah mereka akan dibawa ke laga Liga Champions 2022-23 pada tengah pekan ini kontra Dinamo Zagreb. Kemungkinan besar Diaz dan Des bakal tetap masuk ke skuad, tetapi tak akan dimainkan sejak awal atau hanya akan duduk di bangku cadangan saja. Sebab, Pioli mungkin bakal berpikir 2 kali untuk mengambil resiko yang lebih besar untuk memainkan mereka berdua. Yang jelas, Olivier Giroud dan kolega wajib memetik poin penuh saat bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada Rabu 26 Oktober 2022. Pasalnya saat ini mereka baru meraih 4 poin saja dari 4 laga di grup E Liga Champions, sehingga terdampar di posisi ketiga klasemen sementara. Oleh karena itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Rossoneri untuk tetap menjaga peluang mereka lolos ke babak 16 besar turnamen terelit antar klub-klub Eropa itu. Jika gagal, maka perjuangan mereka untuk masuk ke fase selanjutnya bakal sangat berat.